Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Anjani dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membacakan cerpen yang sudah saya tulis di naskah cerpen. Hujan, musik, dan kenangan. Hujan yang turun sepanjang petang belum juga berhenti meskipun malam terus beringsut. Tak banyak yang dapat dikerjakannya sejak turun hujan tadi. Tak banyak memang, bila itu diartikan sebagai gerakan atau kegiatan fisik yang memadai. Lelaki itu cuma berdiri di jendela sepenuh waktu petang itu, menatap hujan yang menerpa daun-daun pinus yang berjajar sepanjang pagar sebelah timur gerbang bambu. Di arah yang berlawanan, rimbunnya bougainville dengan bunganya yang merah jambu itu tampak cantik dihiasi kerlap-kerlip titik air di permukaan daunnya. Ia menikmatinya dengan penuh sendu, muram seperti warna langit di petang itu. Sementara malam segera turun, dan ia masih saja di situ. Angin malam berembus agak dingin, tetapi ia belum mau menutup jendela. Kalau saja mendiang istrinya masih ada, dia pun akan melakukan hal yang sama. Ya, Yasmin istrinya akan berbuat yang sama dengannya pada malam seperti itu. Berdiri di jendela, menatap keluar memandang hujan yang jatuh, merasakan hembusan angin. Menurut Yasmin, hujan adalah berkah. Alam seakan sedang bernyanyi, dan titik-titik air yang menerpa kaca jendela seolah menciptakan lirik-lirik puisi cinta yang romantis. Ia hafal kebiasaan-kebiasaan Yasmin, dan itulah yang membuat hatinya teriris. Selalu, sehabis hujan, kecuali di malam larut, ia akan turun ke halaman dan menghirup napas dalam-dalam, menghembuskannya, dan kemudian menghirupnya lagi. Bau tanah dan tumbuhan sehabis hujan sangat khas dan menyamankan, begitu katanya. Banyak lagi keunikan Yasmin yang dengan jelas masih diingatnya. Seperti semua itu baru terjadi kemarin. Jangan kira Yasmin hanya suka pada suasana hujan. Waktu mereka bertugas selama beberapa tahun di Palembang, kadang-kadang Yasmin mengajaknya jalan-jalan agak keluar kota, tepatnya ke lokasi hutan karet, cuma untuk menikmati cahaya surya yang menembus lewat dahan ratusan pohon karet yang berjajar rapi sehingga menimbulkan permainan sinar yang indah, menimpa tanah yang syarat oleh daun-daun yang gugur. Ia akan turun dari mobil, berjalan jauh ke tengah hutan karet dan berdiri di sana menikmati semua itu. Yasmin, ia berbisik sendu. Betapa mereka selalu saling menyayangi dan akan selalu begitu. Meskipun ada saat-saat tertentu dia merasa tidak begitu mengerti Yasmin. Tapi itu bukan halangan. Bukankah dengan demikian mereka selalu belajar untuk memahami sepanjang kehidupan perkawinan mereka? Mungkin karena hal-hal itu pula, hubungan mereka jauh dari rasa jenuh. Dan yang penting mereka bisa melaraskan diri dengan pasangan-pasangan masing-masing. Maka perbedaan bukannya mengganggu, malah lebih memperkaya hubungan mereka. Lelaki itu tersenyum. Untuk pertama kali sepanjang petang itu, memang itulah yang dirasakannya dalam hidup perkawinannya dengan Yasmin. Sehingga biarpun mereka tidak dikaruniai putra, hidup mereka punya isi. Semakin lama, sepanjang 15 tahun perkawinan mereka, semakin mereka mendapati diri mereka saling menyukai dan mencintai. Yasmin menyimpan baik-baik sebuah lukisan sekuntum mawar merah berukuran 70 x 60 cm yang digantungnya di ruang keluarga, tepat berhadapan dengan kursi kesayangannya di tempat ia selalu duduk membaca. Dalam gambar itu, di tangkai mawarnya, ada tulisan "Love is enough". Aku setuju dengan ungkapan itu. Kamu? Tanya Yasmin sambil menatap gambar tersebut. Ya, menurutku ungkapan itu tidak selalu benar, jawabnya si lelaki. Tidak selalu? Apa maksudmu?
Cinta zat yang sakral itu butuh sikap, kata Yasmin lagi dengan tegas meskipun tetap bernada lembut. Lelaki itu diam saja, dan itu tandanya ia segan meneruskan perbincangan. Yasmin pun meneruskan bacaannya. Lelaki itu mendengar istrinya berkata seolah kepada dirinya sendiri. Cinta memang tiada berkepentingan lain selain mewujudkan maknanya. Dari penyair Libanon kesukaanmu kan? Kata lelaki itu. Yasmin tidak menjawab, cuma berjalan mendekatnya dan membelai pipinya sekilas sebelum menghilang ke dapur. Yasmin, Yasmin. Kini ia pun masih bisa tersenyum mengenang saat-saat indah itu. Malam merangkak terus. Hujan tak lagi sederas petang tadi. Angin yang singgah di tubuhnya semakin dingin. Ditutupnya kain jendela. Lalu ia mengambil tempat di kursi baca. Menjangkau sebuah buku yang sejak tadi tergeletak di atas meja di sampingnya dan mulai membaca. Oh ya, di saat-saat begini, Yasmin akan memutar piringan hitam koleksi musik klasik kesayangannya. Lelaki itu menolak melakukan sekarang. Takut kenangan akan lebih mengiris hatinya. Ia meneruskan bacaannya. Ketukan pintu menyadarkannya, tetapi ia tetap duduk. Sahabatnya masuk, mengibaskan bekas hujan di jas panjangnya. Menanggalkan dan meletakkannya di sandaran kursi dekat pintu, dan langsung melintas ke ruang tengah. Mereka bertatapan, tersenyum dalam diam. Dan sebelum duduk sahabatnya itu menuju ke meja pojok. Lelaki itu tanpa ingin protes, tapi ditahannya. Lalu berkumandanglah sebuah sonata karya Schubert, Greta M. Sprindad, Greta pada roda pintal. Mereka duduk berhadapan. Dia mendengarkan dan menikmati karya yang konon karya pidana komposer itu. Ini pun salah satu kesukaan Yasmin. Mereka berdua tahu itu. Lelaki itu ingat. Hari-hari terakhir Yasmin lalu dihiasi dengan simfoni-simfoni indah sampai saat kepergiannya dari dunia ini. Pada suatu sore yang cerah di rumah mereka, setelah para dokter tidak bisa menangani kanker lambung yang diidapnya beberapa bulan yang lalu. Dia memandang ke arah sahabatnya yang kadang berkunjung, terutama setelah ia dan Yasmin menetap di ibu kota. Mereka bertiga kadang terlibat dalam percakapan akrab dan gurauan sampai larut malam, dan mereka sama-sama menikmatinya. Sejak kepergiannya, Yasmin sahabatnya lebih sering datang. Ia ingin melarangnya, tapi khawatir sahabatnya itu tersinggung. Lelaki itu sebenarnya lebih senang sendirian saja mengatasi kepedihan dan kesepiannya. Ia ingin ruang-ruang itu cuma milik mereka berdua, ia dan Yasmin. Dan ia yakin dengan begitu akan mudah baginya melewati saat-saat yang menyayat itu. Lebih pedih rasanya bila sahabatnya datang dan menciptakan suasana semacam itu. Pada malam yang basah seperti itu, demi Tuhan, bagaimana mau melarangnya? Sampai hatikah ia? Mereka berdua dulu satu kamar di tempat kos selama bertahun-tahun masa kuliah. Sama-sama hobi memotret, sama-sama naksir gadis manis di ujung jalan, dan berbahagialah lelaki itu. Karena ternyata gadis itu Yasmin memilihnya. Selesai. Sekian dari saya. Apabila ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.